Apa tuh? Ya, Ya. Berarti ketum. apa ni rasa itu dia ada berkaitan dengan solat dan ikro. Dan berkaitan dengan solat gaib dan ikro itu sendiri. Iya. Adik gini, Wanadila. Beda. Nah, kalau kita sudah sholat, kita ini sudah sholat. Dalam sholat itu tidak ada lagi penyembahan, tidak ada lagi. Sholat itu pengertiannya tidak ada berdiri, tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak ada duduk. Itu pengertian sholat. Kalau sembahyang beda. Sembahyang itu ada berdiri, ada rukuk, ada sujud, ada duduk. Jadi harus kita pahami, ya, kita pahami. Karena di dalam saya buka sedikit. Coba di dalam dalam azan itu cuma suruh mendengar. Saya sekutip, ya, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada yang tiada diri, kuasa asyhadu Itu anna saudara di hanya Allah Medina yang ya Rasulullah yang bagus. ada. Ya, hayya sholat. Dirikan sholat, ya, dirikan sholat. Hayya al sholat. Marilah mencari kemenangan. Ya, dirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Beda, harus paham. Mengerjakan sholat dan mendirikan sholat beda. Ya, itu beda. Apa maksud dirikan solat Dayana? Nah, dirikan sholat itu ya Allah, bukan kita. Kita kenali Allah itu. Baru di dalam, mohon maaf, saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Tetapi coba kita renungkan baik-baik. Mohon maaf, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Kalau mau sholat azan, lohor, maghrib, isya, subuh, itu kan selalu dikumandangkan dengan azan itu, ya, dengan hakikatnya sholat berjamaah. Tetapi kenapa tidak ada panggilan as-sholatu jami'ah? Kenapa cuma di sholat Jumat sama sholat tarawih sama sholat Idul Fitri? Pertanyaan saya, jadi yang ada itu sholat berjamaah atau sholat pribadi? Nah di sini harus kita paham. Kenapa? Bukan menyalahkan, bukan. Kalau bilang as-sholatu jami'ah, saya tidak akan sholat. Tidak. Jadi saya bilang tadi. As-sholatu jami'ah itu berjamaah yang mana sih? Yang berjamaah, maksudnya berjamaah itu? Yang berjamaah itu umpamanya contoh kulit, bulu, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, mata, kuping, mulut, gigi dan segala macam. Itulah jamaahnya. Ya. Baru ayalah sholat, dirikan sholat. Dirikan sholat itu ya hidup. Hidup itulah yang mendirikan sholat, bukan manusia. Hidup itulah yang mendirikan sholat, bukan manusia. Manusia tidak sanggup mendirikan sholat. Yang sanggup itu hidup. Ayalah falah, marilah menuju kemenangan. Marilah menuju kemenangan itu bukan mencari pahala, bukan mencari surga, bukan pula takut neraka. Marilah kita menuju arah kemenangan itu bila mengenal Allah, maka kita bisa mengalahkan nafsu duniawi, ingin mencari pahala, ingin mencari amal. Itulah, selama kita tidak bisa mengalahkan itu, tetap kita masih berperang dengan hawa nafsu kita. Nah, ibarat bahasa kita terbelenggu dengan hawa nafsu kita, ingin mencari sesuatu. Sholat bukan mencari Allah, tetapi mencari amalan pahala. Itu banyak. Saya dulu begitu. Kalau sholat itu 5 waktu, yang saya cari amalan pahala. Tetapi setelah saya sadar, itu sebelum tadi, sholat itu mencari kebenaran, bukan mencari pahala, bukan mencari amal. Apa kebenaran di situ? Di kalimat syahadat,
Asa itu kan satu, esa. Arti asadu. Sudah Allah mengatakan asadu, esa kan aku. Bukan diri. Esa itu, asa itu satu atau esa. Asadu. Allah ilaha illallah. Nampak. Sudah. Tetapi sebenarnya bagi orang yang mau pingin sholat lima waktu silakan, tidak masalah. Saya tidak melarang, tidak juga menyuruh. Itu pesan saya. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu, jangan mengharapkan sesuatu. Jangan begini, mohon maaf. Saya tidak menyuruh, cuma menafsirkan. Jangan sampai kita sudah belajar di tauhid, kita akan terhukum dengan waktu. Apabila saya tidak melaksanakan sholat lima waktu ada asal atau seakan-akan kami akan terhukum. Tidak kan? Sebagai orang bertauhid, ini kepahaman orang tauhid ya. Tidak mau menyalahkan orang syariat. Saya tidak berani menyalahkan orang syariat, karena mereka selalu berseberangan dengan orang ini. Intinya, saya bilang begini. Ayah Rasulullah hanya orang ya kan? Marilah mengerjakan sholat tabung. Marilah kita mengerjakan bahasa yang umumnya. Belum penuh. Tapi dalam bahasa Al-Quran, dirikan sholat. Di Al-Quran ada, dirikan sholat. Siapa yang mendirikan sholat? Ya hidup. Hidup itu yang mendirikan sholat, bukan manusia. Manusia yang menjalankan. Coba manusia mati. Mau banyak karma mati. Bisa, coba disuruh sholat. Nggak bisa. Nah, pengertiannya situ. Ya. Nah, jadi, kalau ibuan Nadila mau betul-betul memahami. Tapi jangan lupa. Saya bilang tadi, syahadat itulah. Kita sudah berani dalam sholat. Ya. Coba ada lupa baik-baik. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Mati sudah karma. Nggak ada situ disebut karma. Coba. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Mati karma. Nggak ada karma. Yang ada Allah dan Muhammad. Kemana karma? Nggak ada. Ya. Yang ada hanya Allah dan Muhammad. Nah, yang mendirikan sholat itu yang Muhammad. Itu yang besar kita pahami. Muhammad itu yang mendirikan sholat, kita tidak sanggup. Kita hanya menjalankan. Disuruh, bukan kita mendirikan. Maka saya bilang tadi, kalau kita sholat masuk nawaitu sholati maghribi atau nawaitu sholati isya 4 rakaat kiblat di dunia ta'ala, berarti si manusia merasa yang melaksanakan sholat. Tetapi kalau kita memakai Muhammad sholat ya, ada kursinya Allah Ta'ala di dalam cahaya Allah. Allah Akbar, berarti bukan kamu lagi yang melaksanakan, tetapi Muhammad yang melaksanakan secara hakikat. Ya, karena yang menerima sholat bukan karena yang menerima sholat Muhammad. Nah, baru kita sholat, kita mau sholat pakai nawaitu sholati maghrib 3 rakaat kiblat di dunia ta'ala. Aku berniat sholat maghrib 3 rakaat ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, berarti aku saya mau kamu, tapi lupa sama yang punya sholat Muhammad. Kalau pengertian aku Muhammad sholat di atas kursinya Allah Ta'ala bilang cahayanya, artinya ya Muhammad, aku sebagai hambamu hanya menjalankan perintahmu yang waktu yang benar. Ya Muhammad, aku karena hambamu atau umatmu hanya menjalankan perintahnya. Itu yang benar. Sesudah kita mengucap Muhammad masuk di atas kursi yang untuk kenyataan yang menerima sholat Muhammad bukan karma, bukan seorang ulama, bukan seorang kiai, bukan seorang wali Allah. Kenyataan yang menerima sholat Muhammad, siapa yang bisa membantah itu? Tetapi kadang-kadang kita melaksanakan sholat lupa dengan yang memberi sholat.
Beradabkah kita? Tidak. Tidak beradab kita. Kalau kita lupa dengan yang memberikan sholat. Ibarat bahasa, kita lupa kulitnya. Ibarat bahasa. Nah kebanyakan kita sedang umat manusia begitu mengaku ini saya sholat, ini saya beribadah, saya beramal, saya bersedekah. Wow, hebat. Itu tidak nyata. Kalimat itu. Memang kalau kita mau bicara tentang ketuhanan ini luar biasa. Orang yang tidak paham menyangka kita ini menentang. Kalau istilah saya bilang gas, gerakan anti sholat atau gas, gerakan anti tahlilan. Kalau istilah orang sini, orang Balikpapan bilang. Tapi bukan situ kita. Amin. Seperti saya dan ibu Wan Adela sudah sholat ini. Sudah. Abang, Ya. abang, Yo. tanya abang. Kau apa lebih kualifikasi jiwa? Hayya ala sholat itu kalau pemahaman saya itu mari sampai pada Allah. Hayya ala falah, siapa sampai pada Allah? Hayya ala falah, maka dia yang saya tanyakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu perjanjian itu kemana, Bang? Perjanjian kemana itu, Bang? Kepada Allah, bukan kepada manusia. Inna salati wa nusuki. Iya, manusia mau mati. Itu Nabi Muhammad bersumpah, berjanji kepada Allah, ya Allah, hidupku, matiku, ibadah karena Engkau. Nah, baru manusia mengaku. Ini kok karma yang itu karma yang sholat, karma yang Allah hebat betul. Itu dua sumpah itu sifat sumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu jangan main-main. Kalau orang syariat anggap itu apa tuh? Apa namanya? Apa? Kalau bahasa orang syariat itu apa? Itu sebab lumrah aja kan. Tapi bagi orang itu sumpahnya Rasulullah, janjinya Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah faktanya apa? Nabi kita telah tiada, wafat. Itu bukti. Coba. Inna sholati wa nusuki wa nyamati, hidupku, ibadahku, matiku karena Engkau ya Allah. Lalu kita sebagai umat Muhammad mengaku si karma yang sholat, karma yang berpuasa, karma yang bersahadat, karma yang beramal. Wow, hebat. Maka sembilan tadi Pak Nani, banyak umat Islam, banyak orang Islam kalau pulang ke Ramadan disiksa karena merampas haknya Allah. Bukti, bukan menghina, fakta. Banyak merampas haknya Allah. Maka hadis Nabi, man akhrojo nafsan bigidahi ta'ala, mayatu misul hayawan dunan makanan bawa hidup. Barang siapa yang tidak tahu, yang keluar masuk pada lubang hidungmu itu, buat sesungguhnya zikirullah, maka engkau mati. Bukan sapi tapi babi. Itu nyata hadisnya Nabi itu. Nah suaranya babi bagaimana? Bunyi. Coba orang mati kalau begitu. Itu apa itu? Ramping di Masa Allah itu. Ya bukan lo nyata merampas hak Allah. Bukti banyak. Oh. Maka saya minta mohon maaf. Sehebat apapun dia, mohon maaf, dia orang belum kesalahan. Kalau dia mau meninggal masuk rumah sakit karena mohon maaf, merampas hak Allah dia. Ya. Beda dengan guru saya. Mati aja saat dia sudah ngomong. Kalau saya sakit, saya bawa ke rumah sakit. Apalagi mertua saya, nggak bawa ke rumah sakit, dia bilang harus saya bawa ke rumah sakit. Ya, bikin susah orang. Sudah di sini aja. Nah, berarti beliau-beliau itu hebat. Karena beliau tahu pulang. Intinya kita belajar ini, bagaimana kita tahu pulang, jalan pulang, pulang. Maka saya bilang tadi, syariat, hakikat, marifat. Ada lebih tinggi dari marifat. Bukan tauhid, mari pulang. Nah, kalau sudah mari pulang itu tinggi sudah. Paling tinggi, tidak ada tandingan sudah, mari pulang. Sudah mari pulang. hilang.
Dadah. Kalau mari pulang. Kalau sudah mari pulang nggak bisa. Saya mau menahan nggak bisa. Sebentar nih. Ini kepada jalan. kepada rekan-rekan teman-teman yang satu grup di Kosong PTL, saya minta kalau mau beribadah secara syariat silakan, tetapi jangan ada merasa saya meninggalkan waktu. Mohon maaf, Allah itu dekat di diri kita. Justru kita yang meninggalkan Allah, ya. Kita ini sering meninggalkan Allah, menjauhi Allah. Padahal Allah dekat sama kita. Ya. Bayangkan apa? Allah itu dekat sama kita. Hidup itu miliknya Allah, dekat kan? Ada sama kita ini. Kita baik, kita bisa bicara apa? Oke, hidupnya Allah. Tapi kita lupa. Ya, mohon maaf. Dengar orang ini langsung, ketakutan. Jangan. Ini namanya fisabilillah. Ya. Kalau orang bertauhid itu gelarnya apa? Sesat, kafir. Itu sudah gelarnya itu. Dihujat, dihina, dikecilkan di lingkungan. Itu sudah gelarnya itu. Nggak usah takut. Saya bilang. Derajat naik. Maka saya bilang. Ya. Karena Allah bilang, apabila engkau meninggikan derajatmu akan kurendahkan engkau. Apabila engkau merendahkan derajatmu akan kutinggikan engkau. Itu sudah Allah berkata. Minkum Ya. ilmu. Lalu bahasa saya bilang begini. Ya. Mohon maaf, ada tadi kan saya dengar cuma masalah Al-Quran. Nah ini kan pendapat saya itu macam kita ambil contoh dua hukum. Hukum bila guna dan hukum bila guna. Nah, jadi kalau begini itu bila guna berdengung dan tidak berdengung. Kalau berdengung itu penyakitnya itu perempuan sama perempuan atau laki sama laki. Laki-laki kan homosek, perempuan sama perempuan itu lesbian. Kalau bila guna tidak berdengung itu adalah kita nikah sama sepupu atau sepupu dua kali, sepupu sebapak. Nah, itu yang bila guna. Abu betul banget, Pak. Nah, kalau saya Ya, kalau saya tidak masuk ranah ke situ. Nah, saya tidak mau masuk ke ranah ke situ. Saya takut berkomentar nanti saya bisa disalahkan. Tapi kalau secara hukum, enggak. Nah, kalau ya Bapak. secara hukum, ya, mohon maaf. Ini saya ambil kutip sendiri. Benar dan tidaknya saya mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya dari dunia dan akhirat, saya mohon maaf. Bukan saya untuk mematahkan keyakinan orang atau pemahaman orang. Coba kita renungkan baik-baik. Kita kutip lagi dalam Al-Quran surat Atin. Allah Subhanahu Wa Taala ingin menciptakan manusia dia. Allah berkata, hai Pontin, saksikan aku akan menjadikan manusia begitu sempurna. Hai Bukit Tersina, saksikan aku akan menjadikan manusia menjadi begitu sempurna. Hai Kota Mekah, saksikan aku akan menjadikan manusia begitu sempurna. Pertanyaan saya, ya, saya kutip sedikit. Mudah-mudahan orangnya akan paham lah, orang dengar ini. Ya. Kalau saya dengar bilang Sayyidina Ali dengan Sayyidina Ali dengan Abu Muhammad adalah sepupuan sehingga terjadi pernikahan. Nah, saya tidak walau saya tidak tahu itu masalah itu. Tetapi kalau kita secara renungkan, ya, apakah manusia begitu? Apakah manusia begitu? Kita diberikan untuk berpikir loh, ya. Nah, sudah kita putus. Saya tidak mau coba lebih jauh dari itu. Sekarang kita ambil hewan. Hewan itu punya adab atau tidak? Tidak, jelas. Ya. Hewan itu melahirkan, ya, melahirkan anak. Tiba-tiba ada anak banyak. Tapi nanti dia anak sama anak nikah, nanti anak sama orang tua nikah. Itu ilmu bagi kita. Apakah kita mau begitu seperti hewan? Iya. Secara logika loh kita pikir loh, kita diberi akal loh berpikir sehat. Ya. Lalu orang bertanya, pada waktu zaman Nabi Adam terjadi antara anak Adam dan anak Adam menikah, itu ceritanya dari mana? Cerita dari mana itu? Nah,
Saya kan Nabi Adam ada 4 kain Kakabil, Ikhwan dan Ihwan, laki-laki dan perempuan. Mereka disuruh Allah Subhanahu wa taala memencar ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Dengan kuasanya Allah, seorang wanita bertemu dengan seorang laki-laki, seorang perempuan bertemu dengan seorang perempuan. Nah ini yang saya bilang tadi, harus paham. Nah itu kita tidak bisa masuk ke situ. Karena saya baru bicara mereka sama waktu saya mohon maaf. Pada waktu saya bertafakkur sampai saya di atas sampai situ. Jadi tidak ada pernikahan antara hubungan, mohon maaf kalau manusia ya, antara saudara dan saudara, tidak ada. Tidak ada, itu cerita sebenarnya. Cerita. Entah dari mana cerita saya mendengar. Yang penting saya bilang tadi, Allah Ta'ala menciptakan manusia begitu sempurna sehingga bisa terjadi keturunan dia. Nah, itu. Tapi kan tahap-tahapnya itu rasanya Allah. Rasanya Allah. Kita nggak tahu. Kalau kita mau gali lebih jauh lagi ke dalam. Nah, pada waktu Adam dan Hawa nikah, siapa yang menikahkan? Siapa saksinya? Siapa penghulunya? Siapa walinya? Kalau kita melogika, putus akal kita, gila kita memikir sampai ke situ. Kalau kita memikirkan kata tidak sampai ke situ. Ya? Tetapi saya bilang kalau kita mau lebih paham lagi, ini. Oke, saya mau terima dulu teman saya ya. Ini dia mau masuk. Hadir semua sudah? Hadir Pak. Hadir. Nanti besok malam, ini malam ini saya paksa yang hadir nanti. Kalau yang tidak tolong dibagikan ya nanti. Marifat atas ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Saya ulangi lagi ya. Marifat dalam bab atas ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Supaya kita bisa paham ya. Tentang yakin, yakin di sini ialah keadaan yang dapat ya. Nanti saya jelaskan. Tapi sebelumnya itu marilah kita membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan mengirim Al-Fatihah kepada guru saya